Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kalian pasti sudah mengikuti materi tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu berharap kalian mampu mewujudkan kewajiban kalian sebagai warga negara. Minimal kalian saat ini bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Nah, itu bukti bahwa kalian sudah menjalankan kewajiban kalian sebagai warga negara. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Istilah hukum pasti kalian sangat kenal sekali dan sering mendengar istilah hukum. Hukum diartikan secara sederhana sebenarnya kumpulan dari peraturan yang sifatnya mengikat. Ya, artinya mengikat itu seseorang yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi. Kemudian peraturan tadi dibentuk oleh badan resmi atau oleh negara. Ya, kalau di Indonesia sendiri, badan resmi yang kita kenal adalah lembaga eksekutif, yaitu presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya, dan lembaga legislatif, ya, dalam hal ini adalah DPR, dua lembaga yang membentuk undang-undang ya kalau di Indonesia. Baiklah, bagaimana penjelasan tentang perlindungan hukum? Sebenarnya perlindungan hukum itu sebagai upaya negara, sebagai upaya pemerintah ataupun masyarakat, ya, agar warga negara tidak dilanggar haknya sebagai warga negara. Ya. Wujud dari perlindungan hukum itu dengan dibentuknya undang-undang, ya, perlu digarisbawahi. Bentuk dari adanya perlindungan hukum itu dengan adanya undang-undang atau dengan adanya peraturan. Ibu ilustrasikan secara sederhana, ya, agar hak warga negara tidak dilanggar. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas misalnya. Tidak pengguna jalan tidak mendapatkan pelanggaran dari pengguna jalan lainnya, maka dibentuklah atau ada undang-undang lalu lintas. Nah, ini sebagai bentuk perlindungan hukum. Kan kalau seandainya tidak ada undang-undang lalu lintas, pasti pengguna jalan ya sebagai warga negara Indonesia tidak akan merasa nyaman, aman ya, karena tidak ada peraturannya. Nah, orang akan bebas menggunakan jalan raya tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Nah, itu. Jadi perlindungan hukum itu diwujudkan dengan adanya peraturan, ya. Apakah itu bentuknya undang-undang atau peraturan pemerintah? Itu, oke, sampai di sini paham? Nah, kita lanjutkan dengan istilah penegakan hukum. Nah, apa sih itu yang dikatakan dengan penegakan hukum? Jadi penegakan hukum bisa diartikan sebagai upaya kita atau upaya negara yang punya kewenangan membentuk undang-undang atau membentuk peraturan untuk menjalankan peraturan itu sendiri. Peraturan yang sudah ada itu dilaksanakan. Nah, itu sebagai
istilah penegakan hukum. Ya. Jadi antara perlindungan dan penegakan hukum ini berjalan secara beriringan ya. Jadi tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, tidak bisa memperoleh perlindungan hukum jika tidak ada penegakan hukum. Ya, kalau secara sederhana kita tidak bisa tidak bisa merasa aman, nyaman kalau orang lain atau warga negara tidak melaksanakan peraturan itu sendiri. Ya. Sudah ada peraturan lalu lintas misalnya, tapi nggak ditegakkan, nggak dilaksanakan. Nah, yang ada orang bisa celaka karena ya ada pengendara motor yang tidak memperhatikan keselamatan orang lain. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau kita simpulkan secara singkat, perlindungan hukum itu bentuknya dengan adanya undang-undang atau dengan adanya peraturan. Oke. Sementara penegakan hukum itu bisa diartikan adanya pelaksanaan dari peraturan itu sendiri. Sudah ada peraturan, kemudian dilaksanakan. Adanya perlindungan hukum, kemudian diiringi dengan adanya penegakan hukum. Nah, maka akan kita peroleh yang namanya keadilan dan kedamaian. Jadi seiring harus berjalan secara beriringan ya. Ada peraturan kemudian dijalankan. Oke, aman ya. Jadi ada perlindungan hukum, juga ada penegakan hukum. Maka kita akan memperoleh keadilan dan kedamaian. Tapi kalau sudah ada peraturan tapi tidak dilaksanakan, tentu sebaliknya kita tidak akan memperoleh keadilan maupun kedamaian. Baiklah, sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.